Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Anak-anak kelas 1, hari ini Bu Ningsih akan menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Pasti anak-anak kelas 1 sudah hafal kan ya surat Al-Ikhlas? Kita akan mempelajari surat Al-Ikhlas beserta artinya. Sebelumnya, Bu Ningsih tanya nih, anak-anak sudah sholat duha apa belum? Bu Ningsih harap kalian selalu mengamalkan sholat duha di setiap harinya. Bisa juga ketika sholat duha, kalian dapat membaca surat Al-Ikhlas. Kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran ini ialah supaya peserta didik dapat membaca surat Al-Ikhlas secara tartil. Yang kedua, peserta didik dapat melafalkan surat Al-Ikhlas beserta artinya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengamalkan sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peduli kepada sesama. Sebelum mempelajari bacaan surat Al-Ikhlas, terlebih dahulu kita mengenal identitas surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas surat yang ke-112. Surat Al-Ikhlas termasuk salah satu surat yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia supaya selamat dunia dan akhirat. Itulah mengapa Al-Quran diturunkan kepada manusia. Untuk mengetahui isi kandungan dari surat Al-Ikhlas beserta artinya, mari kita simak bacaan surat Al-Ikhlas beserta artinya. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Setelah mengetahui arti dari surat Al-Ikhlas, kita
dapat mengambil pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah yang Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Yang kedua, Allah itu tunggal, tidak beranak maupun diperanakkan. Maka Allah itu sudah ada dengan sendirinya, tanpa memiliki orang tua maupun melahirkan anak. Yang ketiga, kepada Allah kita hanya meminta pertolongan. Yang keempat, orang yang meminta pertolongan atau memohon kepada selain Allah disebut musyrik. Manfaat membaca Al-Quran diantaranya yaitu: yang pertama, mendapatkan pahala. Setiap huruf dari yang kita baca, Allah memberikan pahala 10 kali lipat. Maka banyak sekali pahala yang akan kita terima jika kita rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, hati menjadi tentram. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, disayangi orang tua. Yang kelima, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali manfaat membaca Al-Quran, maka yuk rajin-rajin kita membaca Al-Quran. Sekian pembelajaran yang dapat disampaikan Bu Ningsih. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Ningsih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga anak-anak dapat mengamalkan dan menghayati pesan-pesan dari surat Al-Ikhlas. Syukran jazilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.